Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita, bersama-sama akan berdoa. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh datang. Kami bersyukur untuk segala situasi yang terjadi hari-hari ini, yang kami tahu bahwa Tuhan sangat memperhatikan kami. Itu sebabnya Kau menolong kami untuk kami beribadah, berbakti kepada Tuhan. Urapi kami dengan urapan Tuhan dari awal sampai akhir. Kami boleh menikmati Engkau. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita naikkan pujian ini. Katakan, Bapa kami datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya. Bapakku datang,
Haleluya,
offering up sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart in my surrender. Let this be a sweet song to you. Let it be the most that I can give. Let it be a worship from my heart for you. Let it be. Let it be a cry from my heart, putting out the sacrifice of praise. Let it be a worship from my heart and my surrender. Let it be a sweet song to you. Let it be the most that I can give. Let it be a worship from my heart for you, my King. I need your presence, Lord. I need your presence. I need Jesus. Spirit of God, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flow into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of God, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flow into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of God, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flow into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of God, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flow into my heart as I worship you. Hallelujah, 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 hallelujah. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Bersama dengan Tuhan kita menjalani hidup kita. Amin. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan
kerajaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa dan jaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku.
kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, Yesus. Shalom kekasih Kristus, senang sekali bisa bertemu walaupun melalui video khotbah ini. Saya percaya kuasa lawatan Tuhan sama seperti waktu kita hadir dalam gereja ibadah tatap muka langsung. Oleh karena itu saya mengajak saudara persiapkan hati sungguh-sungguh, buka hati sungguh-sungguh agar lawatan Tuhan tidak menjadi sia-sia, tapi saudara bisa menerima pemulihan, pengampunan, bahkan berkat dan mujizat. Oleh karena itu mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur dalam ibadah ini. Kami percaya kuasa-Mu tetap sama dan dahsyat melawat setiap orang yang mendengar video khotbah ini dan memulihkan, mengampuni dan memberkati. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu dengan kuasa-Mu, dan kami percaya Engkau tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dahsyat dan ajaib. Dalam nama Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Kekasih Kristus, dengan senang hati mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Tawarik 4. Saya ulangi, 1 Tawarik 4 ayat 9 dan 10. Saya bacakan. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya,
Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ayat 10, Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Haleluya. Pertanyaannya sekarang, kenapa banyak pendeta orang Kristen berdoa di tengah krisis, di tengah pandemi COVID ini, doanya tidak dijawab Tuhan? Terbukti, bukan saya mensyukuri, ada banyak pendeta sekeluarga mati, ada banyak pendeta dan jemaat terpuruk ekonomi dan menderita sengsara kekurangan. Apakah Tuhan tidak menjawab doa? Apa hanya kepada Yabes? Baik, kita akan belajar bagaimana sampai Tuhan bisa menjawab doa Yabes yang luar biasa, sehingga mujizat luar biasa terjadi. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-9. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Rancangan Tuhan buat saudara dan saya sama. Tuhan mau memuliakan kita. Saudara aminkan itu, imani dengan sungguh-sungguh dan teladani langkah-langkah yang akan kita dapat dari firman itu. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ibu kandung Yabes memberi stigma buruk kepada Yabes. Apa itu? Penderitaan yang sangat hebat. Dengan kata lain, anak sialan. Ini karya ibu kandung, ini karya manusia, melekat dalam diri Yabes. Sejak lahir diberi stigma buruk Yabes, anak yang bawa penderitaan alias anak sialan. Tetapi Tuhan lebih memuliakan Yabes daripada saudara-saudaranya. Ini karya Tuhan. Nah, pertanyaan penting, apakah kita mau tetap dalam karya manusia, iblis, keadaan, krisis, COVID-19, atau mau berpindah kepada karya Tuhan yang Maha Kuasa? Jawaban ada pada kita. Simak baik-baik firman Tuhan ini. Biasanya kalau seseorang sudah terkucilkan dengan stigma buruk, nama yang buruk, mudah tersinggung, mudah putus asa, mengambil jalan pintas untuk sukses, berkhianat. Tetapi Yabes tidaklah demikian. Ia mengenal Allah dan bergaul karib dengan Tuhan, sehingga terjadi satu terobosan perubahan, pemulihan dan keberkatan yang luar biasa. Ada 3 kunci penting yang saya lihat sehingga Yabes bisa mengalami perubahan yang luar biasa, dari stigma buruk menjadi lebih dimuliakan oleh Allah, meraih karya Allah. 1, Yabes bertekad sesuai dengan kehendak Allah. Ia keluar dari stigma negatif dan dia katakan pada dirinya, aku anak Allah, bukan sekedar anak manusia. Betul mama memberikan nama yang buruk kepadaku, tapi aku anak Allah. Betul ada krisis yang melanda dunia. Fakta, kenyataan, bukan hanya di kota Bandung, bukan hanya di GBI Asia Afrika, seluruh dunia. Itu betul, fakta. Tetapi kita anak Allah. Ini yang penting. Yang kedua, Yabes menetapkan target besar sesuai dengan ketetapan Allah. Ia melihat masa depan yang luar biasa. Dia tidak melihat bahwa dia terkucilkan, dia tereliminir, tapi dia melihat rencana Allah, target yang sesuai rencana Allah. Yang ketiga, dia berdoa mengandalkan Allah. Ia melihat dan percaya kepada kedaulatan, kasih dan kuasa Allah. 3 hal ini. Jadi ada target, ada tekad, ada target, ada doa. Pertanyaannya, kita biarkan diri kita terpuruk dalam krisis ini, ketakutan dalam ketularan COVID. Saya tidak ajar saudara nekat, ayo kita ikuti protokol COVID. Tapi tidak perlu hidup dalam ketakutan. Mengapa kita tidak mempunyai tekad besar? Ini 1, karena kita sudah menyerah, lebih percaya pada nasib takdir keadaan. Mengapa kita tidak punya target yang besar? Tadi tekad, sekarang target tidak punya, karena kita takut. Kita tidak tahu atau tidak percaya akan rancangan Allah, ketetapan Allah yang besar dan dahsyat untuk kita. Tuhan bilang apa? Aku tahu rancanganku untuk kamu, rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh pengharapan. Ini bukan rekayasa, ini bukan kebohongan, ini kebenaran. Sebelum firman ini turun, Yabes sudah mengalaminya. Hebat nggak? Mengapa kita tidak punya target yang besar? Yang ketiga, mengapa kita tidak berdoa minta yang besar? Karena sudah tidak ada tekad, sudah tidak ada target besar, karena tidak percaya. Maka kita terpuruk menerima. Kalau keadaan krisis begini, ya aku juga harus mengalami krisis. Kalau orang tertular, ya aku juga nanti akan tertular. Kalau keadaan begini, maka aku akan begini. Ubah keadaanmu, karena engkau punya apa? Tekad, target dan doa di dalam Tuhan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya gila. Yabes berseru kepada Allah, tapi ditulis Israel. Kata Israel artinya Allah yang mengikat perjanjian kepada bangsa Israel, termasuk bagi Yabes. Bandingkan, pada zaman itu Tuhan mengikat perjanjian dengan bangsa Israel melalui tanda sunat.
Tapi sekarang tandanya apa? Melalui nyawa dan darah Kristus di kayu salib. Lebih dahsyat lagi ikatan perjanjian Allah dengan kita dibandingkan dengan zaman kehidupan Yabes. Lalu kenapa Yabes bisa mengalami terobosan besar dan orang Kristen sekarang tidak? Saya mau terus terang. Hei hamba-hamba Tuhan, Anda kebanyakan bawa unsur-unsur motivator dalam khotbahmu, tidak menyingkapkan firman secara akurat, alkitabiah dan benar. Maka jangan heran, termasuk banyak pendeta yang tergilas dengan krisis COVID. Itu doanya yang pertama, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Apakah ini kurang ajar minta berlimpah-limpah? Karena janji Tuhan adalah kelimpahan. Yang kedua, dan memperluas daerahku. Ini kata kunci. Kalimat memperluas daerahku artinya aku mau jadi berkat bagi banyak orang. Akan ada banyak orang bekerja di kebunku, di ladangku, di ternakku. Aku mau jadi berkat. Walaupun sekarang aku diberi stigma buruk, tapi tujuanku untuk jadi berkat bagi banyak orang. Saudara, di tengah krisis ini bukankah terlalu banyak orang lebih mementingkan diri? Bahkan unsur kata yang saya pakai agak kasar, begitu pelit. Kenapa tidak mau jadi berkat di tengah krisis ini? Ingat janda di Sarfat, di tengah krisis dia jadi berkat. Maka tepung, minyak tidak habis, anaknya perempuan mati, dihidupkan, dibangkitkan. Sampai Tuhan turunkan hujan, baru mujizat itu berhenti. Itu. Dan memperluas daerahku, aku menjadi berkat bagi banyak orang. Yang ketiga, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Artinya begini, waktu aku sudah sukses, aku tetap rendah hati. Aku tetap mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan harta kesuksesanku. Saya mengingatkan orang yang kaya, orang sukses, jangan sombong. Jangan andalkan kesuksesanmu, best achievementmu, itu tidak bisa melindungi engkau. Teladani Yabes, setelah sukses dia masih berdoa, kiranya tanganmu menyertai aku. Di tengah sukses, aku butuh penyertaanmu, melindungi aku daripada malapetaka. Itu. Doa yang seperti ini menggetarkan hati Bapa di sorga. Bapa di sorga melihat seorang anak bernama Yabes. Ternyata dia sudah berniat, kalau sukses dia tidak sombong, dia tidak mengandalkan kesuksesnya, tapi tetap mengandalkan Tuhan. Apakah kita mengandalkan Tuhan sebelum sukses dan sesudah sukses? Saya melihat rata-rata orang mengandalkan Tuhan waktu belum sukses, waktu terpuruk, waktu ada banyak masalah. Tetapi setelah berkemenangan diberkati, sombong. Itu. Mari kita belajar. Hidup Kristen yang benar itu sebelum sukses dan sesudah sukses tidak berubah, tetap rendah hati, tetap mengandalkan Tuhan dan punya semangat menjadi berkat. Kiranya tanganmu menyertai aku, melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Apakah harta kita, sukses kita bisa meluputkan kita dari kesakitan? Coba lihat banyak pendeta kaya mati karena COVID. Bisakah hartanya melindungi dia? Bisakah jemaat yang banyak melindungi dia? Tidak. Lalu kenapa Tuhan tidak melindungi dia? Saya tidak menghakimi. Mari kita belajar dari Yabes ini. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku di tengah sukses. 3 hal yang penting ini. Tekad, target, doa. Keluar dari krisis ini. Keluar dari segala problem masalah hidupmu. Karena engkau kenal Tuhan. Dan memiliki 3 tekad ini. 3. Tekad, target, dan doa. Kenali Tuhan yang baik. Baik, saya singkat saja karena ini hanya melalui video saja. Dan saya percaya Tuhan melawat saudara. Apapun yang saudara sedang alami sekarang, jangan khawatir. Jangan percaya pada krisis. Percaya pada Yesus Kristus yang sudah mati, menyerahkan nyawanya, berdarah, mati bangkit. Supaya segala janji Tuhan dalam Kristus diubah menjadi ya. Tidak lagi berlaku ya dan tidak. Itu dia. Sementara pada zaman Yabes, perjanjian Allah dengan bangsa Israel hanya melalui sunat. Sekarang kita melalui darah Kristus, nyawa Kristus. Ini lebih dahsyat. Mari saya mendoakan saudara yang percaya. Tuhan, saya percaya. Saya percaya. Saya tidak lagi mau terpuruk dalam krisis ini. Saya tidak mau takut lagi dengan COVID. Tapi saya tetap mengikuti protokol COVID-19 ini. Jangan gegabah. Dan saya ajak saudara, ubah nasib saudara dengan tekad, target, dan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur. Hari ini Kau mengajarkan kami 3 hal yang penting. Seperti Yabes bertekad, kemudian mempunyai target besar dan doa yang besar. Kiranya firman Tuhan ini memberkati setiap jemaat di Bandung ini, GBI Kalam Hidup atau GBI Asia Afrika, semua diurapi, diberkati, dipulihkan. Dan kami hamba serahkan anak-anakmu yang mendengar khotbah ini. Biarlah mereka memiliki satu semangat, tekad yang baru dan besar, target yang besar, dan doa yang besar yang menggoncangkan sorga. Dan mereka memiliki kehidupan sebelum dan sesudah diberkati
tetap sama rendah hati, tetap sama mengandalkan Tuhan, tetap minta perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa, menyerahkan jemaat-Mu yang kudus ini. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita sama-sama naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kekasih Kristus, jemaat GBI Asia Afrika. Saya yakin di akhir ibadah ini Tuhan sudah memberkati saudara dan terus akan memberkati saudara sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, pulanglah dengan damai sejahtera, tengadahkan kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terima aminkan setiap ucapan berkat ini dengan iman, maka segala berkat ini akan turun menjadi kenyataan dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau seperti Tuhan memberkati Yabes. Tuhan memberkati kesehatanmu, memberkati seisi rumah tangga sanak saudara keluarga besarmu, memberkati keuangan berlimpah-limpah, memberkati masa depanmu, memberkati keluar masukmu kemanapun engkau pergi. Baik malapetaka, kecelakaan maupun COVID-19 tidak akan menyentuh engkau. Dalam kasih karunia Bapa Surgawi, anugerah dalam anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan, pengurapan, penghiburan Roh Kudus setia menyertai saudara sampai kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa dalam ibadah yang berikut. Shalom. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur